Oke, siswa-siswi SMK Muhammadiyah 2 Cilengsi yang pada kesempatan saat ini Bapak berhadapan dengan kelas 10 TKJ dan TKR. Bapak berharap pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan saat ini kalian sedang dihadapkan pada sebuah persoalan yang sangat pelik sekali ya. Persoalan ini adalah persoalan di mana banyak membutuhkan waktu, tenaga, pikiran kita. Di mana hal ini kalau seandainya kita abai dan tidak menghiraukannya terhadap apa yang sudah menjadi aturan protokoler, maka yang akan terjadi mungkin kesalahan yang fatal. Tapi yang namanya penyakit itu adalah dari Allah ya. Maka oleh sebab itu kita sebagai makhluk atau sebagai hamba Allah tentunya kita tidak lantas kemudian berdiam begitu saja, tetapi ada upaya-upaya supaya bagaimana penyakit itu bisa kita lawan ataupun kita memiliki imun yang cukup sehingga tidak mempan terhadap penyakit ataupun kebal oleh penyakit. Anak-anakku, hari ini kalian harus betul-betul memiliki pandangan yang jauh ke depan. Karena pada dasarnya kita diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa dalam rangka bagaimana kita bisa menapaki kehidupan kita dengan baik. Menapaki kehidupan dengan tentunya memenuhi tuntutan-tuntutan atau memenuhi tuntunan-tuntunan yang telah Allah berikan agar kita tidak tersesat. Maka anak-anakku, kalau kalian tidak ingin tersesat, maka peganglah pedoman atau panduan ini. Ya, kita tidak akan tersesat selamanya. Kalian bisa berjalan di atas rel ataupun di atas jalan yang lurus ketika kalian bisa berpedoman pada pedoman ini. Kalian bisa berjalan walaupun dalam keadaan gelap dengan terangnya pedoman ini. Maka kalian harus betul-betul ya mempunyai prinsip dalam kehidupan kalian untuk bisa berpegang kepada hal ini, yaitu kepada kebenaran. Anak-anakku, awalilah setiap aktivitas itu dengan sama-sama membaca doa. Ya, karena doa itu adalah muhul ibadah. Doa adalah ruhnya ibadah. Ketika kita banyak berdoa, maka kita berarti sedang berada dalam mengutamakan, mengupayakan di dalam ibadah yang betul-betul ibadah yang konsisten gitu ya. Maka perbanyaklah ibadah. Jadi anak-anakku, di mana kalian berada pada saat ini, apakah kalian di rumah ataupun di perjalanan, di kantor, jangan lupa untuk senantiasa menggantungkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa, karena tidak ada sesuatu yang terjadi pada siapapun kecuali karena kehendaknya. Bahkan mungkin rumput yang jatuh pun, ya, rumput yang jatuh pun atau daun yang jatuh pun itu sudah ada ketentuannya, tidak jatuh begitu saja. Maka dalam kehidupan manusia, kehidupan kita pun semuanya sudah berada dalam ketentuan Yang Maha Kuasa. Maka gantunglah segala sesuatunya kepada Yang Maha Kuasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan lalu walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anakku kelas 10 TKJ dan TKR, perjalanan kita masih panjang ya. Perjalanan Anda, perjalanan kalian masih panjang. Maka demi untuk bisa menggapai perjalanan itu, kalian harus betul-betul mempunyai bekal yang cukup. Karena kalau kita tidak memiliki bekal yang cukup, maka dalam menapaki perjalanan itu kalian akan menjumpai kesulitan. Maka perbanyaklah bekalilah dengan bekal yang cukup, sehingga ketika kalian akan berjalan, kalian akan mendapatkan kecukupan dalam menjalaninya. Kecukupan itu apa? Pertama, pada saat ini kalian perbekalilah dengan banyak belajar.
belajar itu tidak berbatas ya, mau di sekolah, mau di rumah, mau di pasar, mau di masjid, mau dimanapun, pembelajaran itu pasti ada. Media-media untuk kita pelajari pasti ada. Dari hal yang terbesar pada hal yang terkecil, dari hal yang nampak kepada hal yang tidak nampak, itu ada di mana kita untuk bisa belajar, ataupun ada dimensi-dimensi untuk kita belajar. Makanya kita sebagai manusia pada hakikatnya adalah sebagai pembelajar, karena tidak ada manusia yang kemudian diberikan kemampuan tanpa adanya pembelajaran. Ya, ketika ibu kita melahirkan saja, kita tidak lantas kemudian bisa makan begitu saja, bisa ngambil ujuk-ujuk, bisa ngambil makanan, bisa minum, bisa kemudian ke kamar mandi membersihkan kotoran kita, tidak. Tetapi ibu kita ya membimbing kita bisa makan, membimbing kita bisa mandi, sehingga dalam pola bimbingan itu, karena itu jalannya terus menerus, maka menjadi pembelajaran bagi kita, sehingga kita semakin kita besar, semakin kita tahu, semakin kita paham dengan perkembangan yang ada di kita, akhirnya kita bisa. Itu manusia. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian muncul begitu saja, tapi itu semuanya ada dengan hasil proses pembelajaran. Di sekolah, kalian bisa matematika misalkan, bisa kali-kalian, itu tidak lantas kemudian begitu ditanya oleh bapak ibu guru kalian bisa. Misalkan 1 kali 1 1, tidak demikian. Tetapi ada proses kemudian pembelajaran bimbingan yang diberikan oleh ibu bapak guru sehingga kalian bisa kemudian menjawab. Begitu juga dengan rumus-rumus. Ya. Itu proses pembelajaran, karena manusia pada dasarnya adalah sebagai pembelajar. Jadi terus ya, jadikan setiap kesempatan untuk belajar, dan belajar. Karena manusia ataupun potensi yang ada di alam ini sangat luas. Potensi yang ada di dalam bumi ini sangat luas untuk kita gali ya. Dan kalau kita mau menuliskan apa yang terkandung di dalam dunia ini, mungkin tidak akan bisa tertuliskan ya, saking banyaknya. Ataupun kalau kita mau menikmati, atau kalau kita menghitung karunia-karunia Allah, tidak akan bisa terhitung ya. Maka sebab itu ya, kita sebagai manusia maka perbanyaknya belajar, dan utamanya adalah jadilah sebagai insan yang senantiasa bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan. Anak-anakku yang bahagia pada saat ini masih di hadapan HP ataupun laptopnya ya. Pembelajaran yang Bapak ajarkan tentunya akan jadi bekal bagi kehidupan kalian selanjutnya kalau kan betul-betul pelajari dengan baik ya, amalkan dengan baik. Dan insya Allah kalau kita mengamalkan ataupun mempelajari dengan baik, kemudian kita menyimpannya dengan baik, bisa menjadi nanti sebagai panduan dalam kehidupan kita. Itu pada dasarnya. Maka simpanlah dengan baik-baik ilmu yang telah kalian dapati. Suatu saat kalian akan membutuhkannya, dan suatu saat kalian akan menapaki kehidupan yang nyata ini. Maka dengan ilmu itu kalian bisa berjalan dengan baik, atau bisa menghadapi kehidupan itu dengan baik, dan bisa menjalankannya dengan baik pula. Mungkin anak-anakku yang pada saat ini terus semangat atau masih semangat, jangan sampai semangat kalian kemudian kendor ya. Dengan kondisi apapun kalian harus tetap semangat, walaupun mungkin pada saat ini kita dalam keadaan COVID, ataupun pada saat ini kita dibatasi oleh ruang dan waktu karena adanya wabah COVID-19 ini. Kita tetap waspada, kita tetap optimis menatap hari esok yang lebih cerah.